Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi pemaparannya sangat menarik sekali ya terkait dengan bagaimana sebenarnya hubungan antara ketakwaan dan juga keharmonian dalam rumah tangga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz yang ada di Syariat TV ya. Di Syariat TV ini ada alhamdulillah ada sekitar 22 orang nih yang sedang yang sedang melihat gitu ya. Tapi sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan, saya ingin menginikan dulu, Pak Ustadz. Jadi tadi Ustadz mengkutip atau mengutip dari surat Al-Baqarah ya 185. Di situ ada tujuan dari saum, dari puasa itu adalah takwa. Sehingga di sini ada dikasih bold warna merah itu adalah bertakwa. Tapi kemudian dikorelasikan juga dengan surat Rum ya. Di situ dikatakan yang tadi saya baca itu wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Di sini ada kata-kata sakinah, mawaddah, ada tentram yang bold merahnya. Mungkin boleh dalam 1 sampai 2 menit boleh dijelaskan korelasi antara ketakwaan yang menjadi tujuan saum atau puasa dengan ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Bahwasanya di dalam rumah tangga itu, rumah tangga yang sakinah itu, memang di dalamnya harus ada nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan dalam rumah tangga itu. Maka ini sangat bereratan sekali ya antara ibadah saum yang tujuannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rumah tangga ya, rumah tangga yang sakinah itu, yang tentram itu harus ada nilai-nilai ketakwaan itu. Tidak akan merasakan tentram jiwanya, tidak akan merasakan tentram keluarganya ya, dalam dirinya dan keluarganya, manakala tidak ada nilai-nilai ketakwaan di sana. Takwa dalam arti dalam rumah tangga itu ada pelaksanaan-pelaksanaan ataupun menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta juga berupaya untuk menjauhkan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu. Nah, inilah nilai ketakwaan yang harus ditanamkan dalam rumah tangga, sehingga dengan ketakwaan yang ditanamkan dalam rumah tangga itu benar-benar bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang tentram, yang sakinah itu. Jadi tetap ini suatu hal yang tidak bisa pisahkan rumah tangga dengan ketakwaan, sehingga dampaknya akan membawa kepada rumah tangga ataupun keluarga yang sakinah. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali ya. Artinya dengan tujuan takwa dari puasa itu adalah memang akan berkontribusi ya untuk keharmonian di dalam rumah tangga. Baik, sebelum kita berikan ke peserta Zoom yang ingin bertanya, saya mau membacakan dulu pertanyaan yang ada di Syariat TV di YouTube. Ya, ini dari Abu Zar Al-Ghifari. Beliau bertanya nih Pak Ustadz nih. Jadi bagaimana pengalaman Pak Ustadz dalam memanage keluarga di rumah ya, mengisi ibadah di bulan Ramadan. Nah, kayak gimana nih saat pengalaman pribadinya mungkin gitu ya? Gimana nih bisa Baik ada ya. peningkatan nggak nih? Gitu. Kalau Silakan. kalau pengalaman pribadi berarti ini pasti akan berbeda ya Iya dalam betul. mensikapi bulan Ramadan dengan keluarga, itu pasti akan berbeda. Yang pertama Mhm, dari awal ya, dari awal Ramadan kita itu sudah mhm, mempersiapkan sedemikian rupa, dalam artian yuk kita buat targetan-targetan yuk dengan anak-anak ini. Nah, kebetulan mhm, anak juga di sekolah ada tugas seperti itu. Nah, sekaligus kita jadikan itu sebagai cara kita untuk bagaimana memanage di rumah itu supaya benar-benar Ramadan ini mempunyai nilai yang apa ya, yang maksimal gitu. Nilai mhm, untuk kita menjadi lebih baik ya, baik orang tua ataupun anak-anak gitu. Nah, salah satu contohnya adalah membuat kesepakatan. Yuk kita dalam 1 bulan ini mau apa namanya hatam Al-Quran berapa kali, nah gitu. Ini salah satunya mengatur gitu ya, memanage ketika kita sudah sepakati 2 kali gitu. Nah, berarti dalam sehari kita harus tadarus sebanyak 2 juz begitu. Nah, baik. kemudian anak-anak misalnya saya 1 kali saja. Nah, berarti ini harus mengaji minimal sehari 1 juz selama 30 hari 30 juz selesai. Dan Mhm, ini harus di follow up.
gitu. Ini di follow up di dalam ini. Saya sering tanya sama anak, gitu ya, sudah sampai juz berapa hari ini? Nah, kalau ternyata harinya yang dibaca apa namanya tilawahnya dia, gitu, tilawah anak itu yang baru kelas 5 SD saat ini yang di rumah karena yang satu di pondok gitu ya, yang kelas 5 SD, saya tanya sudah tadarus sampai juz berapa hari ini kan gitu. Kalau ternyata jumlah juznya itu lebih kecil dari jumlah hari yang telah berpuasa, nah ini perlu disemangati lagi ya. Tapi alhamdulillah anak itu sudah melebihi, tilawahnya sudah melebihi dari jumlah juznya sudah lebih dari hari yang dijalani. Nah, gitu. Jadi ini yang harus di follow up terus. Begitu pula dengan istri. Sering istri juga tanya ke saya sudah sampai juz berapa, gitu ya. Kemudian mengingatkan juga ketika saat-saat sholat sunnah, gitu ya, duha sudah doa apa belum, gitu ya. Nah ini adalah bagaimana cara memanage kita menjadikan Ramadan itu benar-benar berkualitas. Ya minimal untuk keluarga kita. Gitu. Kalau tadi pertanyaan untuk keluarga, ya itulah cara memanage kita keluarga di rumah untuk saling memberikan apa namanya semangat, follow up apa yang sudah direncanakan dari awal Ramadan sehingga akan terus tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan dan tetap pastinya mendahulukan kepentingan bersama. Nah, itu juga penting. Kita alhamdulillah bisa senantiasa buka bersama di rumah, ya sahur juga alhamdulillah bisa bareng-bareng buka di sahur di rumah selalu bersama itu. Jadi tidak ada hari yang terlewati dalam buka maupun sahur bersama. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa istiqomah sampai dengan akhir Ramadan gitu ya. Amin ya Gitu. rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Saya jadi terharu sekali nih gitu ya. Terutama juga sebelum saya bacakan dulu nih, sebelum saya berikan kesempatan ke peserta di Zoom meeting ini, kemudian juga ada pertanyaan juga di YouTube sebenarnya. Ini ada cerita yang agak sedikit ini nih, agak terenyuh kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi ketika tadi kan Ustaz menyebutkan ketika salah satu bentuk keharmoniannya itu kan buka bersama gitu, sahur bersama gitu ya. Tapi banyak juga nih yang kadang untuk sahur aja, untuk buka aja susah nih Pak Ustadz nih. Sampai ada teman cerita itu dia makan tuh hanya nasi dengan saus gitu. Yang menurut saya sedih banget gitu ya. Sedih sekali nih gitu ya. Jadi apalagi kalau saya dengar juga di beberapa negara sebenarnya di Palestina atau mungkin di Suriah juga gitu ya, yang mereka untuk berbuka saja sulit gitu ya. Bahkan ada satu pertanyaan yang selalu saya ingat dari seorang Muslim di wilayah Timur Tengah sana yang menyatakan apa hukumnya untuk saya yang sedang berpuasa kemudian saya tidak berbuka. Kenapa tidak berbuka? Karena tidak ada makanan untuk berbuka. Nah, ini juga jadi satu poin pertanyaan untuk yang kedua juga, gimana nih kalau misalnya ada yang mungkin keluarganya ini mungkin tidak lengkap gitu ya, mungkin ada pasangan yang tidak ada atau mungkin yang ada anaknya tidak ada, dan mungkin ini juga bisa dikasihkan tips set nih. Jadi keharmonian dalam makna yang kita leverage, kita luaskan kembali seperti apa nih ketika ternyata mungkin Ramadan ini kan masyarakat kita juga termasuk agak sedikit kesulitan ya karena dampak dari COVID ini, sehingga ya ada beberapa gitu ya, saya baca untuk makan juga agak lumayan sulit nih. Jadi mungkin selain ya makanan gitu ya, makan bareng, puasa bareng gitu ya, nanti kalau sahur bareng gitu, kalau umpamanya ada dengan segala keterbatasannya seperti apa nih Pak Ustadz? Dalam 1 menit mungkin saya atur, nanti kita kasih ke yang di Zoom meeting. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Memang begini ya, tak mungkinlah semua masyarakat di Indonesia ini memiliki kehidupan yang sama. Pasti Betul. ada memang di antara kita yang kehidupannya mungkin di bawah kemiskinan ya, yang jangankan mau buka bersama dengan segala macam tetek bengek yang disiapkan gitu ya, bisa berbuka, bisa membatalkan puasa saja sudah bersyukur. Nah, kan tetapi nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonian dalam rumah tangga itu bukan semata-mata karena makanan yang ia miliki, bukan semata-mata karena apa yang ia inginkan itu tercapai dalam artian masalah duniawinya gitu ya, akan tetapi kebersamaan dengan saling mendukung ya dalam beribadah itu adalah bagian daripada keharmonisan rumah tangga. Kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya didapatkan dengan hanya adanya kebutuhan
kehidupan hidup, ya, kehidupan hidup dalam artian secara ekonomi saja, tetapi lebih kepada hati, lebih kepada keikhlasan, ya, di dalam menerima kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya, baik suami, istri maupun anak-anaknya. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti itu, justru orang-orang yang mungkin hidupnya di kekurangan, justru di masa depannya anak-anaknya itu mencapai kesuksesan-kesuksesan, baik duniawi maupun ukhrawi, ya. Kalau duniawi kan, ya, kalau ukhrawi itu bisa dilihat dari nilai-nilai agamanya yang baik, gitu ya. Dunianya secara ekonomi ternyata bisa menjulang lebih baik dibandingkan orang-orang yang kehidupannya sebelumnya memang sudah enak sebelumnya, gitu. Kenapa? Karena itu adalah menjadi karena menganggap bahwa apa yang dia rasakan saya ini menjadi pelajaran, menjadi cambuk dia untuk memperbaiki dirinya, baik secara ekonomi maupun secara ilmu, akidahnya, secara akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga itu sekali lagi bukan hanya terletak pada lengkap atau tidaknya makanan kita di rumah, ada atau tidak adanya apa yang kita makan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana mau buka puasa saya tidak bisa, kan itu. Kan Nabi itu dengan minum air putih itu sudah membatalkan ibadah puasa. Itulah bukannya orang berpuasa. Berbuka puasa itu adalah membatalkan ibadah puasa, gitu. Bukan makan semau-maunya setelah hendak puasa, bukan begitu, gitu. Akan tetapi buka puasa itu adalah membatasi bahwa ini sedang berpuasa dan waktu ini sedang tidak berpuasa. Jadi putuslah dengan membatalkan puasa itu, ya, yaitu ketika waktu maghrib, gitu. Tidak harus ada kurma, tidak harus ada makanan-makanan yang lengkap di situ, ya. Dengan seteguk air putih itu sudah membatalkan ibadah puasa. Dan mengawali berbuka puasa itu adalah kesunahan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nilai-nilai keharmonisan rumah tangga itu bisa didapatkan agar manakala dalam keluarga itu benar-benar saling memberikan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa sekali ya. Aduh. Jadi memang karakter seperti itu, dan ini masih banyak banget nih di YouTube juga masih ada, tapi mungkin kita kasih kesempatan dulu yang mau bertanya dulu nih di Zoom meeting, ya. Di Zoom meeting mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan, gitu ya. Saya persilahkan sebelum nanti saya juga jawab yang ada di YouTube, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Terima kasih, ada Bu Farida ini jauh dari Sumatera Barat sana, ada yang dari Lombok juga, terima kasih, ada yang dari Pamijahan juga. Ada yang mau bertanya, kalau tidak ada saya akan langsung tanyakan di yang chatroom Zoom, ya. Ini dari pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan pertanyaannya, ya, sesuai dengan tema keluarga atau harmoni di bulan suci ini, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada tips dan juga trik yang kita bisa lakukan, gitu ya, agar apa yang kita inginkan sesuai dengan tema kurma pada hari ini. Jadi mungkin kalau tadi sebenarnya sudah beberapa sudah dijawab, saya boleh juga tambahkan gini tadi. Saya masih ngejar yang Al-Baqarah 185 dengan Rum ayat 21, gitu saja. Jadi secara psikologi itu sebenarnya ketakwaan, gitu ya, kemudian dengan harmoni dari sisi religiusitas, psikologi itu seperti apa sebenarnya, gitu. Apakah kadang justru malah nanti ke pertanyaan berikutnya itu malah Ramadan ini jadi malah berantem, gitu ya. Jadi malah nggak masalah makanannya lah, nggak enak lah, makanan mungkin juga keuangannya bertahan dan sebagainya. Tapi kayaknya sebelum dijawab kita kasih dulu ke siapa ini, Rita Jib dari Lombok yang raise hand. Saya persilakan langsung untuk bertanya sebelum dijawab, nanti saya ulang lagi Pak Ustadz. Silakan Pak siapa, Rita Jib, silakan Bapak, ya. Langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz sudah kasih saya bertanya. Nah, ini saya di pedalaman Kabupaten Lombok Utara nih Ustadz. Ini Ustadz, saya mau bercerita ini tentang
di keadaan di kampung saya. Nah, jadi di sini kampung saya ini namanya di Bayan. Nah, namun saya bercerita tentang sejarah nenek moyang saya di sini tentang puasa, sholat, begitu. Nah, jadi saya rasa ini belum sempurna. Di mana yang puasa di sini itu para kiai, para tokoh yang melaksanakan puasa tersebut. Nah, contoh kiainya di sini, kiai adatnya. Nah, di sini mereka berpuasa, tapi mereka berpuasa itu tidak 30 hari atau sebulan, namun diambil misalnya 7 hari, 11 hari, 9 hari yang ganjil gitu. Nah, kemudian saya bertanya ini, apakah di sini ini dulu penyebaran Islam itu belum sempurna atau gimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi kita dalam memecahkan masalah hal tersebut. Nah, sehingga kami juga di sini generasinya ini walahan seperti itu. Mau kita bicara tentang ini yang baru, ini yang benar seperti itu, tapi mereka tidak menganggap kami hal-hal biasa saja seperti itu, meremehkan kami yang masih muda-muda ini gitu. Nah, cuman itu Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ini ya Pak Ritajib kan ya. Alhamdulillah, saya juga sudah sampai ke Bayan Belek sana ya di utara sana di Lombok Utara betul. Dan saya juga penasaran dari 2013 pertama saya ke Lombok, akhirnya kemarin 2022 ya sampai ke Bayan Belek sana sampai ke utara sampai ke Tiu Teja sana tuh. Ya baik, pertanyaan dan memang menarik nih ya bagaimana sejarah dakwah karena pembicara kita hari ini juga salah satu sarjana bidang pengembangan masyarakat Muslim nih ya, pengembangan masyarakat Islam berarti harus menjawab nih. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Jadi pertama itu adalah bagaimana fenomena ya di beberapa wilayah yang mereka itu puasanya itu ada yang tidak full gitu ya, hanya ganjil tertentu atau hanya dengan hitungan adat saja. Apakah ini memang dakwah yang belum selesai gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kita Muslim peduli dengan masyarakat kita, apa yang kita bisa lakukan nih ya untuk memotong atau memutus rantai itu atau juga untuk mengembangkan generasi berikutnya agar mereka memahami bahwa tadi kutiba alaikumusiyam diwajibkan Ramadan itu ya 30 hari gitu. Saya ingat juga dulu waktu kecil-kecil itu di Jawa itu biasa kalau udah masuk ke hari 20 sudah masuk ke hari 20, 21 udah nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa katanya gitu. Jadi anak saya sebagai kayak gimana nih Ustadz nih? Silahkan dijawab Ustadz. Mungkin paling lama 3 menit lah ya. Jadi biar kita bagi-bagi nih. Baik, terima kasih. Ini malah saya baru dengar ini memang suatu hal yang aneh nih, fenomena yang baru saya dengar. Kalau biasanya yang biasa tersiar di TV-TV itu ya puasa yang 2 hari atau 3 hari lebih duluan dibandingkan Oh iya betul. yang diputuskan oleh pemerintah bahwa ini sudah bulan puasa. Nah, itu banyak yang seperti ya berita-berita itu Iya, hampir betul. setiap tahun ada gitu. Hampir setiap tahun ada. Tapi kalau yang ada yang 7 yang puasa hanya di hari-hari ganjil ada, saya baru ketemu ini. Ini artinya bahwa edukasi terkait dengan syariah Islam, agama Islam memang berarti belum sampai kepada apa yang seharusnya gitu. Apa yang seharusnya. Maka ini perlu ada edukasi dengan catatan dengan tidak serta-merta menyalahkan budaya atau adat istiadat setempat. Artinya justru harus memanfaatkan adat istiadat atau budaya setempat untuk memasukkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya gitu. Jadi mengedukasi kepada orang-orang yang memang sudah keyakinannya sudah budayanya sudah kuat gitu, maka melalui budaya yang ia pahami itu. Nah, sehingga nanti nilai-nilai Islam itu bisa diterima
Itu bisa diterima. Kalaupun kita mau memberikan edukasi tentang puasa, ya dengan ahlinya itu ketika mereka ada acara adat misalnya, itulah saat yang tepat untuk memberikan edukasi kepada mereka. Tentunya dengan orang-orang yang benar-benar kompeten dan orang-orang yang apa namanya di apa dipercayalah orang itu ndak memandang sebelah mata dengan orang yang menyampaikan itu gitu. Jadi didengarkan benar-benar. Ini penting sekali. Edukasi inilah yang sangat terutama untuk masyarakat yang punya keyakinan seperti itu tadi ya, puasa hanya di hari-hari tertentu, di hari-hari ganjil, karena ini sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan syariah, itu ya. Ya puasa ya kutiba alaikumusiyam, ketika sudah pada bulan Ramadan ya puasa sepenuhnya 30 hari atau 29 hari itu dalam satu bulan, itu tidak boleh hanya selang-seling. Kalau ada istilah, kalau orang Jawa dulu memang bukan orang Jawa sih, saya masih kecil gitu ya, poso apa namanya, poso ulo kendang istilahnya gitu ya. Puasa hanya di awal sama di akhirnya saja. Tapi ini bukan amaliyah yang ini ya. Itu hanya orang-orang yang memang tidak mau saja melaksanakan ibadah puasa gitu. Sehingga puasanya hanya mengambil awal sama akhirnya saja. Sebulan penuh nih, tutup kendang katanya kan gitu ya. Iya, Sebelah betul. sini ditutup, tengah kosong gitu ya, ujungnya ditutup. Nah, ini sebenarnya mereka bukan apa namanya, mereka sengaja puasa itu, bukan berarti mereka tidak paham dengan kewajiban puasa 1 bulan, tapi karena ketidak apa namanya kuatnya keimannya kepada Allah itu ya, keimanannya kepada Allah itu lemah, jadi sehingga melaksanakan ibadah puasa yang seperti itu. Nah, jadi catatannya adalah bagaimana memasukkan atau mengedukasi masyarakat di situ tadi, bahkan tadi disebutkan para tokoh-tokoh adat gitu ya. Jadi harus Betul. ditetapkan orang yang lebih kuat daripada tokoh adat itu, tokoh adat yang sudah paham, benar-benar paham dengan ajaran Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi mungkin bukan hanya ibadah puasa saja, jangan-jangan sholat juga begitu kan gitu. Nah ini juga harus diedukasi sedemikian rupa yang tidak menyinggung, karena apa? Sekali dia tersinggung justru masalah menjauh, gitu. malah menjauh gitu. Ini jadi teori dalam memberikan apa namanya pemahaman kepada masyarakat yang kolodiah itu ya, yang masyarakat yang memang sulit itu dikasih paham, itu memang harus dengan pelan-pelan, dengan pendidikan yang baik, dengan mengikuti dulu apa sih kemauan mereka gitu, ikutin budayanya seperti apa. Nah, melalui budaya itulah dikenalkan dengan nilai-nilai Islam. Dulu zaman Wali Songo ya seperti apa, memberikan pemahaman agama Islam juga dengan perjuangan yang luar biasa, masuk ke dalam ranah budayanya dengan wayang kulitnya. Nah, tetapi nilai-nilai dalam isi dari wayang kulit itu yang kemudian dirubah menjadi nilai-nilai yang Islami, sehingga sekarang wayang kulit itu juga banyak ya yang kemudian merujuk kepada pelajaran-pelajaran atau pendidikan-pendidikan keislaman gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin ya. Sementara karena memang saya sendiri bukan ahlinya, belum tentu saya bisa ngomong seperti ini kemudian bisa apa namanya meluluhkan hati mereka, memberikan edukasi yang keberhasilan kemudian langsung berhasil, tidak juga. Tapi kira-kira teorinya seperti itu, memang harus didatangkan orang yang bisa membuat mereka makin mengerti lah, dihormati, disegani gitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih Tat sebelumnya. Wallahu alam. Oke, luar biasa ya. Jawabannya ini cocok untuk seorang pengembangan masyarakat. Ya betul, kalau di Bayan Belak itu di utara Lombok Utara itu kan dia dikenalnya udah cukup lama menjadi kajian para sarjana, itu yang disebut dengan wetu telu gitu ya. Wetu telu, walaupun saya juga sempat sampai ke ujung sana itu ternyata ya ada dua. Kalau wetu telunya yang adat itu betul-betul mereka itu sholat tuh hanya 3 waktu saja gitu. Tapi kemudian ada wetu telu yang lebih dimodernkan dengan pendekatan dari Kemenak itu, bukan itu maksudnya. Dulu itu mungkin memang subuh 1 kali, kemudian duhur dengan asar itu di jamak qosor gitu ya, kemudian maghrib dengan isya di jamak qosor, jadi wetu telu itu. Tapi ternyata dengan kajian-kajian dari Kemenak dan sebagainya, bukan itu. Wetu telu itu lebih kepada lebih kepada spiritualitas dan pegangan hidup
gitu ya. Jadi bukan waktu telu itu waktu 3 itu bukan. Nah, itu kajiannya menarik gitu. Tadi sebenarnya dari penanya udah betul tuh bahwa itu memang dakwah yang belum selesai gitu ya. Dakwah yang Ya, belum betul. selesai dan harus kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melanjutkannya? Ya karena dakwah itu adalah dakwah adalah kewajiban, maka harus dilanjutkan gitu ya. Bagaimana mungkin yang generasi tuanya tidak bisa jadi generasi mudanya kita bisa ajarkan secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah sih ini termasuk Pak Khalif juga nih. Beliau pernah jadi ustadz juga nih di wilayah dekat-dekat ke Lombok Utara nih. Harusnya bisa cerita ya. Mungkin next time lah ya. Nah, ini terkait dengan betul telu ternyata ada yang lebih ekstrim lagi yaitu di Kamboja. Ya, di Kamboja itu ada satu komunitas muslim juga yang mereka justru malah sholatnya itu yang sholat itu hanya termasuk yang sholat yang ibadah yang puasa itu hanya tokoh-tokohnya saja. Jadi masyarakat itu diwakili untuk sholat gitu ya. Untuk sholat, kalau untuk puasa juga ini di Kamboja sana jadi bahan riset saya itu ya. Ini memang yang dakwah yang belum selesai ya. Jadi memang dakwah itu harus berlanjut terus gitu sehingga ya mudah-mudahan nih kita bisa menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Panjang nih ceritanya nih Amin, Pak amin, Ustadz amin, nih. amin, Oke, amin. kita kembali tadi ke pertanyaan ke Pak Ahmad dulu terkait dengan mungkin dalam 1 menit tips dan trik lagi ya untuk agar sukses nih ya menjadikan keluarga yang harmoni. Mungkin tadi kita leverage-kan, jadi bukan hanya suami istri tetapi mungkin juga dengan keluarga besar Ustadz ya. Misalnya Betul, banyak nih adik kakak, saudara ya itu yang dari awal Ramadan masih nggak harmonis, masih berantem, masih rebutan sebagainya. Di Ramadan juga masih sama juga. Nanti kalau di Idul Fitri juga cuman ya basa-basi doang gitu. Gimana nih sebenarnya nih basa-basi. Ramadan untuk harmoni keluarga bukan hanya keluarga inti tapi juga di keluarga besar. Dalam mungkin 1 menit sebelum saya bacakan yang terakhir di YouTube. Silakan. Ya. Baik ya, kembali kepada personal ya, bahwasanya pemahaman seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa itu memang harus benar-benar dengan ilmu yang benar-benar puasanya itu bisa membawa dampak kebaikan. Nah, maka ketika seseorang itu berpuasa dengan ilmu yang mencukupi sesuai dengan kaidah berpuasa, dengan syariah-syariah berpuasa, maka itu akan membawa dampak yang baik. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, kemudian dipraktikkan, kan tadi akan puasa itu akan membawa dampak kejujuran kepada seseorang, akan membawa dampak ke kesabaran pada seseorang. Maka ketika ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, ini akan benar-benar orang yang jujur. Ketika dalam berpuasa ini benar-benar orang itu melaksanakan puasa, kemudian nilai-nilai kejujuran itu benar-benar tertanam dalam diri ya gitu, bukan hanya di keluarga saja yang merasakan kebahagiaan, tapi di masyarakat akan membawa dampak yang besar. Tidak akan ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang merampok ya uang di kantornya, uang perusahaannya, uang negara, bahkan manakala puasanya itu sudah bisa membawa dampak yang baik dalam dirinya. Nah, kalau itu belum, ya jangan berharap juga keluarganya bisa baik. Apalagi berbicara masalah masyarakat secara luas gitu. Karena nilai-nilai kejujuran dan kesabaran itulah yang bisa kita ambil hikmahnya daripada sebuah puasa dalam perjalanan ibadah puasa itu, sehingga bisa menjadikan kita benar-benar orang-orang yang mempunyai karakter, orang-orang yang jujur, karakternya yang sabar, karakter yang ketakwaan dalam dirinya itu tertanam lebih baik lagi, maka itu akan bisa membawa dampak kebaikan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungan sekitarnya, dan bermasyarakat tentunya. Nah, mungkin itu secara singkat seperti itu Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Sepertinya ini untuk biar kasihan yang di YouTube ini ya ada Anis Wisdara ya. Beliau bertanya, sejatinya puasa atau saum itu adalah praktek menghayati kehidupan para fukoro dan masakin.
Tetapi fakta di lapangan, mengapa ya justru di bulan Ramadan anggaran belanja jadi naik dan cenderung lebih konsumtif. Nah, gimana sebenarnya Ustaz? Ada dalam tataran mana sih itu boleh dengan tidak bolehnya gitu ya. Jadi ini jadi Ramadan kok malah jadi pembengkakan nih anggaran belanja kok jadi lebih banyak gitu. Makan kok jadi banyak nih. Ini kira-kira kenapa nih ya? Mengapa? Pertanyaan mengapa justru di bulan Ramadan itu malah peningkatan lebih konsumtif ya, peningkatan belanja itu lebih banyak. Silakan Ustaz dalam 1-2 menit. Ya, baik. Mungkin itu adalah gambaran masyarakat saat ini gitu ya. Sejatinya orang yang berpuasa benar-benar menjalankan ibadah puasa lillah karena iman, karena hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan punya dendam. Dendam dalam artian begini, saya sudah puasa sehari nggak makan apa-apa, maka sore nanti saya harus menyiapkan A, B, C, D dan seterusnya. Ya, ini puasa yang penuh dengan kedendaman menurut saya gitulah. Bukan dendam itu dendam kepada orang lain, dendam dengan ibadahnya sendiri, kan tidak baik itu. Nah, ini yang harus diperbaiki gitu. Nah, masalah kemudian pengeluarannya lebih banyak itu tergantung pribadi seseorang. Pengeluaran lebih banyak itu kan kalau penghasilannya juga banyak. Kalau ternyata penghasilannya kecil, nggak mungkin pengeluarannya lebih banyak. Itu akan lebih besar pasak daripada tiang, kan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi belajar memanage itu, memanage kalau uang berarti manage keuangan ya. Jadi kalau keluarga ini ahlinya, yang moderator ini adalah ahli ekonomi keluarga nih, yang kita bisa belajar dari beliau bagaimana memanage ekonomi keluarga gitu ya, supaya tidak terbengkalai dengan pendapatan yang terbatas. Nah, ini puasa itu sebenarnya mendidik kita juga untuk bagaimana kita memanage keinginan gitu ya. Tidak semua yang kita inginkan itu kemudian harus ada, walaupun secara ekonomi kita punya. Itu. Walaupun secara ekonomi kita punya, mungkin kan yaitu tadi sejatinya bahwa puasa itu kan harusnya dengan puasa kita jadi lebih mempunyai kepekaan sosial yang tinggi gitu ya. Kalau kita sistemnya dendam seperti itu, kemudian mana nilai kepekaan sosialnya? Pasti tidak ada juga. Nah, ini nilai-nilai puasa yang kurang maksimal, sehingga karena puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ada pemborosan di sana, kan tuntunan Islam nggak boleh boros, ada sehingga banyak hal-hal yang mubazir gitu ya, karena boros nggak kemakan, akhirnya mubazir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengeluarannya lebih banyak, ternyata untuk bersedekah, nah itu nilai yang sangat bagus sekali. Kita membuat makanan lebih, sengaja dilebihkan untuk memberi tetangga kita, untuk memberi orang yang membutuhkan di sana, mungkin menaruh makanan buka puasa di masjid untuk menyiapkan para musafir yang mampir ke masjid, boleh-boleh saja kalau itu. Dan itu saya kira itu berlebihan, memberi lebih bukan berlebihan ya, membeli lebih tapi untuk berbagi, saya kira itu bukan menjadi masalah gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita bahwa puasa itu harusnya memperbaiki diri, sehingga harus bisa memanage keinginan kita, memanage apa yang kebutuhan dan mana keinginan gitu ya. Mungkin itu, terima kasih Ustaz semuanya. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya sudah lewat 28 menit ini ya. Mohon maaf Pak Halim dan juga pembicara serta yang lainnya. Kita tadi harusnya sampai jam 2 tapi kita udah lewat 30 menit ya. Terakhir Ustaz, dalam 1 menit untuk closing remark, untuk kesimpulan pada pertemuan kurma ke-11 hari ini. Silakan Ustaz. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam menjalankan ibadah puasa ini, pertama kita harus mempunyai niat yang benar-benar lillah, ya, dengan iman kita, dengan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikan puasa itu benar-benar menjadi syahrut tarbiyah,
bulan pendidikan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadikan puasa itu menghantarkan kepada kita orang yang lebih lebih baik masyarakatnya, lebih baik akhlak kita untuk bermasyarakat, untuk keluarga kita, lebih baik ibadah kita ke depan, lebih baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan puasa kita harus juga menjadi orang-orang yang pandai bersabar, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan nilai-nilai yang kita ambil itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpuasa itu benar-benar akan menjadi sarana, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan kita juga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksimalkan ibadah sepanjang Ramadan ini, sehingga benar-benar bisa menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saudara yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, pasti banyak banget kekurangannya, akan tetapi sempurnanya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar terus, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemurahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nur Hadi SOC MH atas materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan ya untuk kita bersama. Dan terima kasih untuk seluruh yang hadir di Zoom meeting dan juga di Syariat TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita, khususnya memberkahi di bulan yang penuh berkah ini. Mari sama-sama kita tutup kurma ke-11 ini dengan membaca doa, membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.